Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Hayuni. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka presentasi yang menjelaskan terkait produk usaha yang kelompok kita pilih, yaitu Obi Belt dengan teknik pewarnaan EcoPrint. Namun sebelum masuk pada proposal usaha yang akan kelompok kami bahas, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri, yaitu ada Nur Asia Jamil, NPM 003, lalu ada Wara Leida, NPM 008, ada Muhammad Jawari, NPM 013, ada Safira Kartika Ramadhani dengan saya sendiri, NPM 014, dan ada Dinda Novaliza, NPM 015. Untuk produknya sendiri, kami memilih nama usaha yaitu obita.co. Mengapa kami memilih nama usaha tersebut? Nama ini memiliki makna tersendiri juga, karena Obita sendiri merupakan kepanjangan dari Obi Belt kita yang memiliki makna bahwa hasil produksi Obi Belt ini murni dari ide dan pikiran pengelola yaitu kami berlima, yaitu ada Nur Asia, Awara Alida, Muhammad Jawari, Safira Kartika, dan Adinda Novaliza. Untuk lokasi produksi sendiri berada di salah satu rumah anggota kelompok kami, yaitu ada di Jalan Duku Pakis, Gang 3, nomor 3, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya. Untuk produk yang dihasilkan sendiri merupakan Obi Belt, merupakan Obi Belt atau sabuk tradisional yang berasal dari Jepang. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait gambaran umum perusahaan di mana Obita.co ini merupakan sabuk dengan berbagai ukuran yang digunakan sebagai pakaian tradisional Jepang. Namun dengan seiring berkembangnya waktu, Obi Belt dapat berkembang di Indonesia dengan adanya perpaduan dari sentuhan batik. Sehingga kita ingin menciptakan inovasi baru yaitu Obi Belt namun menggunakan teknik pewarnaan EcoPrint, di mana karena kita dari program studi pariwisata dengan fokus ekowisata, kita ingin membuat salah satu produk yang masih memiliki kaitan dengan jurusan yang kita pilih atau berbau dengan ekowisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jawari dengan NPM 0013. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai lokasi dan fasilitas. Lokasi yang kita pergunakan sebagai rumah produksi dari Obi Belt adalah beralamatkan di Duku Pakis, Gang 3 nomor 3, Kelurahan Duku Pakis, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya dengan kode pos 60225. Berikutnya adalah fasilitas yang akan ada di rumah produksi kita. Nantinya di dalam rumah produksi itu akan terdapat seluruh bahan dan juga alat-alat yang akan kita gunakan sebagai bahan-bahan untuk produksi Obi Belt itu. Yang pertama ada bak mandi, ember, alat pengukusan, kompor, gas LPG, soda as, tawas, cuka dapur, area penjemuran. Nantinya juga akan tersedia selotip, kardus, plastik packing, polymailer, dan lain sebagainya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah visi dan misi. Untuk visi kita sendiri yaitu menciptakan produk unggulan yang berdaya saing tinggi, inovatif, serta berkelanjutan. Untuk misinya yaitu menciptakan produk unggulan dengan kualitas yang tinggi namun ramah lingkungan. Yang kedua adalah menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang kreatif dan juga berkualitas. Dan terakhir adalah mengamati tren pasar untuk meningkatkan penjualan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Awar Aleda Adana. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis pasar. Berdasarkan produk yang akan kami rencanakan yaitu Obi Belt EcoPrint. Produk Obi Belt EcoPrint ini memiliki target pasar
yang akan dituju yaitu semua kalangan, namun lebih dominan untuk kalangan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, serta bagi kalangan yang menengah ke atas, dikarenakan harganya yang cukup mahal. Kemudian untuk analisis kompetitor, nah peluang kompetitor salah satunya yaitu dari sesama penjual OP Bulk, namun eh, dengan menawarkan harga yang lebih terjangkau, tetapi untuk motif dan desain dari Obita.co ini memiliki daya saing yang tinggi karena minimnya kompetitor mengenai Obita Ecoprint. Nah, untuk tren pasar dari Obita Ecoprint ini sendiri dinilai cukup potensi karena kan motif yang dihasilkan dari Ecoprint sendiri dapat dijadikan sebagai berbagai produk fashion seperti baju, tas, dan lainnya. Namun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat dinilai bahwa masih minim yang menjadikan Ecoprint sebagai produk Obibel. Kemudian, nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai rencana pemasaran. Yang pertama yaitu mengenai strategi pemasaran. Nah, untuk strategi pemasaran dari produk Obibel Ecoprint ini, kami memanfaatkan media sosial seperti platform Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube yang dapat digunakan untuk membangun kesadaran mereka, serta menjangkau calon pelanggan dengan cara yang lebih luas dan lebih efisien. Kemudian mengikuti berbagai event atau bazar, karena dengan mengikuti berbagai event ini merupakan salah satu cara yang lebih efektif untuk dapat meningkatkan exposure dan membangun jaringan. Nah, event yang dimaksud ini seperti pameran, bazar, konferensi, perusahaan, sehingga perusahaan dapat bertemu secara langsung dengan calon pelanggan dan memberikan pengalaman secara langsung terkait produk dari Vita.co ini. Kemudian untuk saluran distribusi sendiri, yaitu produk Vita.co ini akan didistribusikan secara langsung kepada konsumen melalui beberapa saluran yang memungkinkan untuk berinteraksi lebih personal dan lebih eksklusif. Nah, dengan pendekatan distribusi langsung ini, konsumen dapat membeli produk tanpa perantara, baik melalui platform online seperti e-commerce dan media sosial atau melalui penjualan langsung di pameran maupun event khusus. Sedangkan untuk promosi sendiri, kami akan membuat video pendek atau konten seputar produk Obibel Ecoprint kami. Kemudian untuk promosi dari produk kami juga menggunakan metode sistem banding atau paket yang akan digunakan untuk meningkatkan daya tarik produk Obibel Ecoprint. Nah, dalam strategi ini merupakan gabungan antara beberapa produk yang dijual dalam satu paket dengan menawarkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan jika membeli produk satuan. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adina Novaliza Faudi, NPM 21045010015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses produksi dari Obibel Ecoprint serta struktur organisasi yang ada di obita.co. Yang pertama yaitu menyiapkan kain. Kain yang digunakan oleh obita.co ini yaitu jenis kain Toyobo yang memiliki kualitas bagus, harga terjangkau, serta hasil yang dikeluarkan dari dedaunan atau tumbuh-tumbuhan lebih pekat dan jelas. Kemudian yang kedua yaitu proses scoring yang bertujuan untuk menghilangkan kandungan polyester dan kotoran-kotoran pada kain. Nah, di sini kita mencampurkan antara air, soda as, dan Turkey Red Oil atau yang bisa diganti dengan deterjen merek Boom yang memiliki kandungan pemutih lebih sedikit daripada merek-merek yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu proses mordan yang bertujuan untuk meningkatkan daya ikat pada kain sehingga meminimalisir kelunturan saat kain dicuci. Mordan ini sendiri mencampurkan antara tawas, cuka dapur, soda as, dan air hangat. Kemudian yang keempat yaitu proses fiksasi.
yang dimana proses ini menjadi tolak ukur keberhasilan dari proses Ekoprint sendiri. Proses ini yaitu perendaman menggunakan cairan tunjung. Tunjung sendiri yaitu suatu gumpalan kristal yang berwarna kuning kecoklatan yang berasal dari ferrous sulfat. Kemudian yang kelima yaitu proses pembuatan motif dari tumbuh-tumbuhan. Di sini kita bebas mengekspresikan diri ingin membuat motif yang seperti apa. Dan yang keenam yaitu proses pengukusan dengan tujuan untuk memunculkan warna dan motif pada kain. Nah, di sini sebelum pengukusan dilakukan, tentunya kita harus memberikan selembar plastik di atas kain, kemudian kita melakukan penggulungan dan pengikatan secara kencang agar daun-daun atau tumbuhan-tumbuhan yang berada di atas kain dapat menempel dengan sempurna di kain tersebut. Nah, proses pengukusan sendiri paling singkat dilakukan kurang lebih 2 jam di atas api sedang. Kemudian yaitu proses selanjutnya pembuatan pola dan desain dari Obi Belt sendiri. Nah, untuk pembuatan pola dan desain ini kita mengikuti tren. Jadi kita nanti ada beberapa desain dan pola yang dibuat atau ditawarkan kepada customer. Nah, yang kesembilan yaitu proses penjahitan yang dilakukan oleh UMKM penjahit yang ada di area rumah produksi Obitar.co. Kemudian yang ke-10 yaitu proses finishing yang meliputi proses obras. Tujuan dari obras sendiri yaitu agar Obi Belt Ekoprint ini terlihat lebih rapi dan nyaman untuk digunakan oleh customer. Dan yang ke-11 atau yang terakhir yaitu proses pengemasan sebelum Obi Belt Ekoprint itu dikirim kepada customer. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai struktur organisasi dari Obita.co. Yang pertama ada owner atau pemilik. Nah, pemilik di sini kita bekerja sama antara berlima atau satu kelompok ini. Di antaranya yaitu ada Nur Asia, Awara Aleida, Muhammad Jauhari, Safira Kartika, dan saya Adina Novaliza. Kemudian nanti kita akan merekrut seseorang untuk dijadikan general manager. Nah, general manager sendiri ini nanti bertujuan untuk bertanggung jawab dan mengkoordinasi semua staff-staff yang ada di Obita.co. Kemudian ada finance department dan human resource department. Nah, finance department sendiri ini bertanggung jawab penuh atas keuangan yang ada di Obita.co ini. Nah, baik pemasukan, pengeluaran, dan segala kebutuhan-kebutuhan yang ada di Obita.co. Kemudian ada Human Resource Department. Human Resource Department ini berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia seperti melakukan pelatihan, perekrutan, dan segala macamnya. Kemudian ada divisi-divisi kecil, diantaranya yaitu Marketing dan Promotion Department. Dalam departemen ini tentunya berfokus pada penjualan dan promosi yang dilakukan di e-commerce maupun di sosial media, karena Obita.co ini hanya melayani penjualan secara online. Nah, kemudian ada kreatif dan desain. Kreatif dan desain departemen ini berfokus pada dua, yaitu mendesain di feed atau postingan yang ada di sosial media, serta membuat desain mengenai Obi Belt Ekoprint itu sendiri. Kemudian ada development dan research departemen yang bertujuan untuk mengetahui tren yang sedang berlangsung atau target pasar yang sesuai dengan produk yang kami jual ini. Sehingga produk tersebut dapat bersaing dengan produk-produk yang serupa lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu Production Department. Nah, Production Department ini yaitu orang-orang yang terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pembuatan produk Obi Belt Ekoprint itu sendiri, mulai dari pembuatan kain ekoprintnya, penjahitan, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia Jamil dengan NPM 210450103. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana keuangan yang akan kita jalankan.
Sebelumnya kita memiliki rencana pembiayaan bahan baku pembuatan obi belt 20 pieces sebagai berikut, yaitu yang pertama 1 kain toyobo dengan jumlah 18 meter, total harganya sekitar 486.000. Kemudian cuka masak 600 ml, total harga 17.000. Yang ketiga yaitu tawas dengan total harga 10.000. Yang keempat yaitu soda as dengan total harga 6.800. Kemudian yang kelima ongkos menjahit 12 pasang sekitar 25.000 dengan total 300.000. Kemudian yang keenam plastik OPP untuk packing sekitar 15.000. Dan yang terakhir yaitu plastik packing dengan total harga 15.000. Untuk total pengeluaran sebesar 849.800 yang bisa digenapkan menjadi 850.000. Kita di sini menjual 12 piece pasang obi belt dengan keuntungan 10% sehingga harganya yang akan diambil yaitu 80.000. Uang modal yang kita raih yaitu melalui uang modal pribadi urunan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.